Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa barik alaihi. Sidang jemaah subuh Masjid Alauddin yang berbahagia, dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa bahwa pada hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-14 ya. Mungkin ada juga yang 15. Ya, ada juga yang ke-16 ya dari An-Nasir ya. Oleh karena itu kita semua sangat bersyukur, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk ya, dengan penuh iman, bahkan penuh semangat. Itu semua oleh karena anugerah dari Allah. Allah masih memberikan kita nikmat iman ya, nikmat Islam, sehingga memang hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa bertahan atau menahan makan, menahan minum, menahan bercampur dengan istri di siang hari. Kalau bukan karena anugerah iman dari Allah Subhanahu wa taala, saya kira bisa saja di antara kita melakukan makan di siang hari secara sembunyi-sembunyi atau bercampur dengan suami istri secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang lihat. Tapi karena anugerah iman, maka alhamdulillah kita masih bertahan dan hari ini sudah hari yang ke-14 Ramadan 1445 Hijriah. Selanjutnya tentu sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita tentu selalu dalam kondisi bersalawat terus, tiada henti-hentinya, bukan hanya kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, tapi juga para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan juga untuk kita semua para jamaah Masjid Alauddin Dressing Center. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu saya siap-siap mau ke sini, istri saya bertanya, "Kok Bapak mau kemana?" Saya bilang, "Saya mau ke Masjid Alauddin." "Untuk apa?" Saya bilang. "Wah, saya diminta oleh panitia untuk memberikan ceramah subuh." "Di mana itu Masjid Alauddin?" Saya bilang, "Di Kompleks Umi." "Pak, apa masih perlu ada ceramah di Kompleks Umi? Kan di situ kan sudah gudangnya ulama, gudangnya profesor." Saya bilang, ceramah itu adalah merupakan media untuk saling mengingatkan. Jangan dikira bahwa di suatu komunitas masjid itu, di situ sudah para profesor, para doktor, para ustaz, lalu kemudian tidak perlu lagi diingatkan. Karena kalau
para profesor itu biasanya juga yang menggoda itu ya adalah profesornya setan, atau yang menggoda adalah setan profesor. Nah, itu. Jadi sebetulnya media ceramah setiap momen sholat itu sebetulnya dalam rangka watawasabil haq watawasabil sabar, dalam rangka untuk saling mengingatkan dan saling menasehati kepada hal kebaikan, kepada kesabaran. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ceramah baik sebelum salat fardu maupun sudah salat fardu, saya kira itu adalah merupakan media, merupakan momentum, merupakan kekuatan umat Islam dalam rangka untuk merapatkan barisan, sehingga komitmen keislaman kita itu tetap terjaga terus, karena terupdate terus. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali memang kalau kita punya kajian, kita punya ilmu sudah sedemikian tinggi, kadang-kadang hal-hal yang dasar itu kadang-kadang juga ya kita lupakan, dan justru itu yang membuat kita mudah digelincirkan oleh syaitan. Oleh karena itu, saya dalam perjalanan dari rumah saya ke Masjid Alauddin itu, ya, saya berpikir apa yang saya mau sampaikan ini di Masjid Alauddin ini, karena kalau saya menyampaikan materi ceramah, ya saya kira Prof. Aladin yang memang selama ini, apalagi saya di WA juga oleh Pak Ustaz Samad, ya, saya pikir-pikir, saya kembali ke basic saja. Apa itu? Saya ingin mengisi ya subuh kita dengan hal-hal yang basic, yaitu persoalan kedisiplinan waktu dalam sholat. Sholat ya memang adalah merupakan kewajiban setiap kaum muslimin dan kaum muslimat, karena sholat itu jelas adalah merupakan salah satu rukun Islam. Kalau seseorang itu diidentifikasi apakah dia Muslim atau dia Nasrani, dia kafir, maka sehari-harinya itu dilihat dengan apakah dia sholat atau tidak. Ya. Tapi alhamdulillah kita melihat terutama dalam suasana bulan Ramadan ini, intensitas salat kita ya hampir seluruh kaum muslimin dan muslimat itu intensitas salatnya itu sangat tinggi. Bukan hanya salat-salat fardu, tetapi saya melihat salat-salat sunat di antara kita itu sangat intens. Ya, kenapa? Ya, selain memang secara pahala ya memperbanyak sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan itu, ya pahalanya akan dilipat gandakan. Ya. Nah, tentu yang pertama diidentifikasi adalah salatnya. Ya, kenapa salat? Ya, kenapa salat? Salat itu adalah merupakan tiang agama. Kalau orang baik salatnya, ya, maka dalam Al-Qur'an dikatakan inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Jadi secara logika, secara statistik, bahwa semakin banyak orang sholat, maka Indonesia ini, warga Makassar ini semakin tertib. Karena salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan seperti perbuatan tercela, perbuatan korupsi, perbuatan tidak jujur, logikanya dengan kita banyak sholat, maka kita akan jauh dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa ya yang banyak jadi tersangka, jadi terdakwa korupsi, ya, adalah orang-orang Islam yang notabene banyak sholat. Kenapa di Jepang yang notabene tidak sholat karena agamanya bukan muslim, jarang kita temukan adanya kasus korupsi. Nah, ini juga tantangan buat kita ini, ya, utamanya kita ini para pendidik. Nah, oleh karena itu memang yang harus kita koreksi adalah bagaimana kualitas salat kita. Oleh karena hanya salat yang berkualitaslah yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang mana itu salat yang berkualitas? Tentu salat yang memang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yaitu adalah salat yang khusyuk, salat yang betul-betul ya konsentrasi penuh hanyalah kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an saya kira jelas sekali memang dikatakan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina yuraun. Itu. Celakalah orang-orang yang salat. Ya. Kenapa yang diingatkan itu, yang diancam itu adalah orang yang salat? Celakalah orang-orang yang salat di mana sering lalai dalam salatnya. Ya. Dan bersikap ria, pamer dan sebagainya. Jadi celakalah orang-orang yang salat. Oleh karena itu, salat sebagai tiang agama itu memang harus, ya, kita sebagai pribadi muslim, muslimat memang harus disiplin waktu. Jadi yang pertama itu bagaimana dengan disiplin waktu? Bagaimana dengan gerakan sholat kita? Bagaimana dengan bacaan sholat kita? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan atau tidak? Sudah benar atau tidak? Ya. Jangan dipandang enteng, ya. Kadang-kadang, ya mungkin termasuk saya, ya. Jadi kalau kita lihat kedisiplinan itu memang kita ditempa dari bagaimana kita mengatur atau mengalokasikan waktu kita dalam sehari dalam menjalankan salat 5 waktu misalnya, salat fardu kita misalnya. Ya. Jadi mengatur waktu itu adalah sangat penting. Saking pentingnya bagaimana mengatur waktu itu, kita temukan dalam Al-Quran, itu Allah beberapa kali itu bersumpah demi waktu. Ya, wal asri, wal laili, wa duha dan sebagainya. Nah, oleh karena itu
distribusi waktu kita dalam sehari memang harus kita distribusi, terutama waktu sholat kita, salat fardu kita, salat sunnah kita. Jangan kita membuat schedule dalam sehari itu, ya dalam schedule kita dalam sehari itu tidak didistribusikan ya sholat. Seolah-olah itu adalah sholat itu adalah bukan yang utama, padahal sholat bagi kita itu adalah tiang agama. Kenapa dikatakan tiang agama? Karena itu tadi, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi Allah katakan wal asri, ya, demi waktu. Innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus salihati. Ya. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, ya, kecuali orang-orang yang mengerjakan, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira memang waktu, ya, yang kita gunakan itu memang, ya, di akhirat nanti kita akan ditanya oleh malaikat. Pada saat kamu menjadi rektor, waktumu kau gunakan untuk apa? Apakah waktu atau masa jabatan Anda sebagai rektor kamu gunakan untuk perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam atau tidak? Apakah kamu menjalankan tugas pokok dan fungsi Anda sesuai dengan regulasi aturan yang ada? Itu semua kita akan ditanya. Oleh karena itu memang waktu kita, terutama siapapun yang diberi amanah, apapun amanahnya, apakah amanah sebagai cleaning, sebagai pegawai, sebagai sopir, ya, maka masa atau waktu yang diberikannya itu memang haruslah digunakan dengan sebaik-baiknya. Harus digunakan dengan perbuatan-perbuatan atau amal-amal saleh gitu. Jadi karena kalau tidak kita akan merugi. Ya. Kita akan merugi. Kalau orang Arab katakan waktu itu dianalogikan sebagai sebilah pedang. Ya. Kalau pedang itu tidak digunakan, maka pedang itu akan menebas kita sendiri. Jadi kalau kita dikasih waktu, dikasih kesempatan, maka kesempatan itu kita akan gunakan untuk perbuatan-perbuatan amal saleh. Ya. Karena kalau tidak, kita akan berada dalam kerugian. Nah, selanjutnya dalam ayat tadi dikatakan watawasau bil haq watawasau bis sabar. Artinya bahwa seorang muslim itu harus punya kepedulian. Ya. Tidak boleh kita saleh, ya, secara individual. Tetapi kita harus berada dalam keadaan kesolehan sosial. Kita punya tanggung jawab. Jangan hanya diri kita.
yang hanya diri kita. Begitu indahnya surga, tapi kalau kita hanya diri kita yang berada dalam surga, kan kesepian juga itu. Oleh karena itu, dalam ayat tadi jelas sekali bahwa kita diwajibkan untuk senantiasa saling mengingatkan kepada kebaikan dan kesabaran. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan rahmat, ya, memberkahi kita semua agar kita semua berada dalam keadaan yang tidak merugi. Karena perbuatan kita sudah diisi dengan perbuatan-perbuatan amal saleh. Saya kira demikian yang saya dapat sampaikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.